Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai bersyukur atas keberagaman. Kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Bersyukur atas keberagaman. Pada mata pembelajaran pertama yaitu PKN. Kompetensi dasarnya 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Dengan indikator 3.4 mengidentifikasi keberagaman budaya di Indonesia. Selanjutnya, kompetensi dasar kedua yaitu 4.4 menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Dengan indikatornya 4.41 menceritakan bentuk keberagaman budaya. Pada mata pelajaran kedua yaitu matematika memiliki kompetensi dasar yang pertama 3.12 menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Dengan indikatornya 3.12.1 menentukan besar sudut pada segi banyak. Selanjutnya, kompetensi dasar kedua 4.12 mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Dengan indikatornya 4.12.1 menjelaskan hubungan banyak sisi dan besar sudut pada segi banyak peraturan. Mata pelajaran ketiga yaitu SBDP. Kompetensi dasar yang pertama 3.1 mengetahui gambar dan bentuk tiga dimensi. Indikatornya 3.11 menjelaskan ciri-ciri gambar dan bentuk tiga dimensi. Kompetensi dasar kedua 4.3 meragakan dasar-dasar gerak tari daerah. Dengan indikator 4.3.1 mempraktikkan gerak tari daerah. Tujuan dari pembelajaran ini 1. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menentukan besar sudut dalam pada segi banyak. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu membuktikan hubungan banyak sisi dan besar sudut pada segi banyak beraturan dengan benar. Ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan bahwa keberagaman akan memperkaya ketika bekerja sama dengan terperinci. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman diri bersama dalam keberagaman dengan terperinci. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Apakah kalian tahu bahwa negara kita ini memiliki beraneka ragam rumah adat? Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Rumah adat dari Provinsi Sumatera Barat disebut dengan rumah gadang. Rumah gadang adalah rumah tradisional dari suku Minangkabau. Menurut bentuknya, rumah adat ini disebut dengan rumah ganjong atau rumah bagonjong. Karena bentuk atapnya yang bergonjong runcing menjulang. Rumah adat dari Nangro Aceh Darussalam bernama Rumah Aceh. Orang-orang Aceh biasa menyebut rumah Aceh dengan sebutan Rumah Aceh. Rumah adat Aceh ini memiliki beberapa jenis. Rata-rata sama seperti rumah adat Sumatera lainnya. Rumah Aceh ini memiliki konsep rumah panggung. Biasanya tinggi rumah dari permukaan tanah dibangun dengan jarak sekitar 2 sampai dengan 3 meter. Selanjutnya, rumah adat dari Sumatera Utara
yaitu Rumah Balai Batak Toba. Tipe khas dari rumah adat Balai Batak Toba ini adalah bentuk atap yang melengkung, serta pada bagian depan terkadang dipasang tanduk kerbau. Dinding depan rumah adat Sumatera Utara ini dihiasi ukiran tradisional Batak yang berwarna merah, putih, dan hitam. Rumah adat ini ditempati 1 hingga 4 keluarga. Rumah adat dari Provinsi Sulawesi Selatan dinamakan dengan Rumah Adat Tangkonan. Rumah adat Tangkonan adalah rumah adat khas masyarakat Toraja yang dimana digunakan sebagai rumah tinggal, rumah kekuasaan adat, hingga sebagai tempat perkembangan kehidupan sosial budaya bagi masyarakat Toraja. Rumah adat dari Provinsi Maluku disebut dengan Rumah Baileo. Rumah Baileo adalah rumah adat milik suku Wahualu yang merupakan penduduk asli Pulau Seram. Baileo adalah rumah adat yang dikenal masyarakat sebagai tempat pertemuan atau musyawarah. Selanjutnya, rumah adat dari Provinsi Bangka Belitung disebut dengan Rumah Rakit. Rumah Rakit merupakan rumah adat yang dibangun menggunakan bahan bambu. Masyarakat setempat meyakini bahwa yang mempunyai rumah adat tersebut meyakini bahwa sungai itu menjadi mata pencaharian mereka dan sumber air mereka. Penyebab rumah adat ini dibuat juga karena keberadaan sungai Musi. Salah satu keunikan dari rumah adat Indonesia adalah bentuk atapnya. Sudut-sudut pada segi banyak juga menjadi satu keunikan. Coba kamu amati segi banyak berikut. Bisakah kamu mengkelompokkan segi banyak beraturan dan tidak beraturan berdasarkan sudutnya? Ya, segi banyak beraturan memiliki sudut dan sisi-sisi yang sama. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang keunikan sudut pada segi banyak beraturan. Sekarang, coba amatilah segi banyak beraturan berikut. Ukurlah setiap sudut pada segi banyak, hitunglah pula jumlah besar seluruh sudutnya. Lalu, apa yang dapat kamu simpulkan? Setelah kita mengukur sudut, apa yang dapat kamu simpulkan? Dan apa hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya? Ya, segi banyak beraturan memiliki besar sudut yang sama dan panjang sisi yang sama. Hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya adalah semakin banyak sisi pada segi banyak beraturan, maka semakin besar sudut yang dibentuk oleh masing-masing sisinya. Dari penjelasan tersebut, yang dapat kita simpulkan adalah hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya adalah semakin banyak sisi pada segi banyak beraturan, maka semakin besar sudut yang dibentuk. Mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian, Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka.
Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik, Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Berdasarkan teks di atas, diskusikanlah pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Yang pertama, apa ide yang dimiliki Lani? Kedua, apa ide yang dimiliki oleh Edo? Ketiga, bagaimana mereka menyikapi ide-ide berbeda? Keempat, apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. Kelima, kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Keenam, apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Ketujuh, hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Dan kedelapan, nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami teman-teman yang berbeda. Dari mereka, kami bisa belajar banyak hal. Terima kasih Engkau anugerahkan perbedaan pada kami. Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu bekerja sama dalam perbedaan? Coba ceritakan pengalamanmu, jenis kerjasama, perbedaan yang ada, manfaat dari kerjasama dalam perbedaan, serta nilai-nilai baik yang bisa kamu ambil. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini.